Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawil ghalib al-walil talib al-ba'is al-waris al-manih al-salib. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita yang sempat tertunda. Sebelumnya telah kita sampaikan bahwa min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam, daripada kesempurnaan iman kita kepada baginda Rasul, bahwa al-iman bi anna Allah Ta'ala qad jala khalqa badanihi syarif, bahwa kita harus meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau telah menciptakan badannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ala wajain, atas satu bentuk lam yaz'ar qablahu wala ba'dahu khalqun adamiyyun mislu, sebelum dan sesudahnya tidak ada makhluk yang Allah ciptakan sebagaimana istimewa dan luar biasanya yang terjadi pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, jasadnya Nabi, tubuhnya Nabi itu Allah ciptakan memang tidak ada sebelum dan sesudahnya seperti itu modelnya. Makanya terusannya nanti kita misalnya kemarin sudah berbicara tentang wajahus syarif, wajahnya baginda Rasul. Bagaimana wajahnya Nabi? Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seolah-olah, ya, kata Abu Hurairah ini, kata Abu Hurairah meninggal tahun 57 Hijriah, ma ra'aitu ahsana mir Rasulillah, saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Nabi. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seolah-olah matahari berjalan di bawahnya. Artinya seolah-olah Nabi itu berjalan di bawah matahari, bersinar, Pak. Dan saya ingatkan kembali dari awal bahwa ciri kita beriman kepada baginda Rasul, bahwa jangan sempat terbesit dalam pikiran dan hati kita, mohon maaf, hal-hal yang tidak layak untuk Nabi. Misalnya apa hal yang tidak layak? Kita menguap. Nabi enggak pernah menguap. Badan kita dihinggapi lalat. Nabi enggak pernah dihinggapin lalat. Kita mohon maaf tertidur, hati juga tertidur. Kalau Nabi ainaini tanamani wala yanamul qalbi. Jadi baginda Rasul itu memang istimewa. Kemudian kita juga membahas kemarin tentang basar, yaitu matanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ma zaghal basaru wa ma tagha. Itu sudah lewat. Sekarang kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, masuk kepada selanjutnya. Apa itu? Wa amma famuhu syarif, ya. Adapun mulutnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fam kana dhali al-fami, ma'ir. Beliau punya mulut Masya Allah dhali al-fami. Artinya ayahanda dan ibunda yang Allah muliakan, dalam sebuah riwayat, ya, wa an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi yang meninggal tahun 68 Hijriah, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Abdullah ibnu Mas'ud pemahaman terhadap agama dan bisa menakwilkan Al-Quran. Ayahanda ibunda yang Allah muliakan, sehingga sepanjang sejarah kita kenal bahwa Abdullah ibnu Mas'ud ini dekat dengan Nabi. Dan dia sahabat muda, sehingga ketika Nabi meninggal dunia,
beliau masih hidup hampir 50 tahun kemudian. Saya ulang ya, setelah Nabi meninggal, beliau masih hidup hampir 50 tahun lagi. Namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Ini pengakuan Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi? Ablajal saniyatain iza takallama ru'ya kan nur yakhruju min baini sanaya. Nabi itu kalau berbicara, ya, kata beliau, iza takallama, Nabi kalau bicara, ru'ya, saya melihat atau kelihatan, kan nur, seperti cahaya, yakhruju min baini sanaya, di antara gigi-gigi Nabi itu kelihatan bercahaya-cahaya. Jangan-jangan itu cerita yang ditambah-tambahin. Berarti Anda memfitnah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sedangkan kita yang berpikiran kotor ini, yang belum jelas masuk surga atau tidak. Kita kadang-kadang hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasul pun kita berburuk sangka. Jadi Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, ketika beliau berbicara, ru'ya kan nur yakhruju min baini sanaya. Jadi saking luar biasanya tuh. Bahkan wa an Abi Qirsafah qala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa ummi wa khalati falamma raja'na qalat li ummi wa khalati ya bunayya ma ra'ayna misla hadzal rajul ahsana wajhan wala atqa thawban wala alyana kalaman wa ra'ayna kan nur yakhruju mimpi. Ini cerita dari Abi Qirsafah. Abi Qirsafah ini seorang sahabat. Dia bercerita, ana, saya, wa ummi, dan ibuku, wa khalati, tanteku, ya. Kenapa mereka bayakna? Mereka berbaiat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'na, tak kala udah balik setelah baiat, janji setia, ya, mengakui keislaman. Qalat li ummi, ibuku berkata kepadaku, wa khalati, dan tanteku juga ngomong. Kata mereka kepadaku ketika itu, ya bunayya, wahai anakku, ma ra'ayna misla hadzal rajul. Sepanjang saya hidup, saya enggak pernah nengok orang sebagaimana yang tadi kita jumpai, yaitu baginda Rasul. Bagaimana komentar ibunya dan tantenya ini ketika melihat Nabi ketika baiat tadi? Katanya apa? Ahsana wajhan, wajahnya amat sangat bagus. Jadi memang ada wajah orang ini, Pak, mohon maaf, apa ya, enak nengoknya. Mungkin bapak-bapak pernah lah lihatnya ya. Kayak misalnya kita lihat ulama-ulama dunia. Ulama dunia itu kayak misalnya pendiri Nahdlatul Ulama lah, Mbah Hasyim Asy'ari, atau kemudian pendiri Muhammadiyah. Itu kan ulama-ulama besar semua. Atau kemudian misalnya Syekh Arsyad Al-Banjari yang menulis kitab Sabilal Muhtadin. Atau kemudian Syekh Abdul Somad Al-Falembangi yang menulis kitab Sirus Salikin, ya, Sirus Salikin. Atau kemudian misalnya kita lihat wajahnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani yang menulis banyak kali kitabnya, Mara'ul Labib, Nihayat Husain, dan lain sebagainya. Itu adalah ulama-ulama kelas dunia yang kalau mandang wajahnya entah gimana teduh. Bayangkan, itu hanya sekelas ulama, Pak. Bagaimana sekelas Nabi yang memandang wajahnya, maka orang langsung jatuh cinta dan beriman. Kenapa Abu Jahal, mohon maaf, nggak mau beriman? Karena beliau, Abu Jahal, nggak pernah sanggup memandang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba cari dalam sejarah di mana Abu Jahal pernah berpapasan langsung dengan Nabi. Saya belum menjumpai. Mana tahu pernah menjumpai, berarti saya harus banyak baca lagi. Intinya, Abu Jahal itu hanya melihat Nabi dari belakang. Setelah kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul.
Sebab kenapa? Setiap orang yang nengok Nabi Pak langsung terpana. Sebab kenapa? Ahsana waja'an. Mukanya itu mohon maaf ya. Nggak ada muka penipu. Nggak ada muka mau bohong-bohongin rakyat gitu ya. Nggak ada muka misalnya kayak kemarin viral ya. Katanya rakyat menuntut kepala desa harus 9 tahun. Entah rakyat yang mana yang nuntut. Iya kan? Perasaan nggak pernah kita menyebut sebagai rakyat kepala desa misalnya harus 9 tahun. 6 tahun aja kadang-kadang udah bosan. Kita nengok kadesnya ya. Kalau tidak ada kemajuan di kampung itu. Ayahanda dan ibunda yang Allah muliakan. Ini wajahnya Masya Allah. Jadi nengoknya aja enak gitu loh. Ada wajah orang ini ayahanda dan ibunda yang Allah muliakan. Perhatikanlah. Wajah orang yang gak pernah bohong. Yang tidak pernah dusta. Yang gak pernah mohon maaf bercanda berlebihan. Itu enak nengoknya. Tapi kalau wajah. Dan apa namanya? Dan memang jauh daripada sifat-sifat munafik gitu. Kayak kemarin ada ketua partai dengan sombongnya. Dari wajahnya jauh kita udah nengoknya gitu. Sambil mengatakan kita ini penguasa di republik ini 10 tahun. Menahan diri gak berkuasa, tiba-tiba berkuasa. Nengoknya. Ayahanda ibunda yang Allah muliakan. Jadi baginda Rasul itu asana wajaan. Wala'at qasauban. Dan beliau itu orang yang pakaiannya Masya Allah. Paling simpel dan berwibawa. Gak mentang-mentang Nabi kemudian serbannya dililit di kepala, lalu kemudian di sininya, lalu di bawahnya. Kan kadang-kadang kita nengok aksesoris orang ini ngeri kali. Ketika disuruh maju imam, ya inna aqtaina kal kausar pun gak kelar-kelar. Serban di kepalanya satu, di pundaknya satu, ya. Lalu kemudian diselendangkan satu, maju jadi imam, baca ayat inna a'taina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna a'taina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna a'taina. Itu serbannya udah dililit itu Pak, belum lagi diselendangkan, ya. Ujung-ujungnya nggak dapat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Jadi ayahanda ibunda yang Allah muliakan ya, Masya Allah. Wala aliyana kalaman. Dan ucapan beliau itu paling lembut. Lembut bukan berarti enggak lembut. Pokoknya memilih kata itu kata-kata yang menyentuh perasaan orang. Apalah yang menyentuh ya. Kemudian yang terakhir. Wara'aina kan nur yakhruju min fi. Seolah-olah saya lihat. Ini pengakuan mereka ibunya dan tantenya itu. Saya lihat ada cahaya yang keluar dari mulutnya baginda Rasul. Mudah-mudahan ayahanda dan ibunda yang Allah muliakan, kita pelajari tentang bagaimana wajahnya Nabi, pendengarannya Nabi, ya, matanya baginda Rasul, lalu kemudian sekarang sudah masuk kepada mulutnya. Mudah-mudahan di akhirat nanti Allah berikan kepada kita nikmat bisa berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.